Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari kelas A1 semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yakni Ibu Yulianita Rahayu SEMBA. Soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya, untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen. Yang pertama, perencanaan, menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana, dan melakukan peramalan. Yang kedua, pengorganisasian, memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan mengkoordinasikan pekerjaan kepada bawahan. Yang ketiga, penyusunan staf, menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Yang keempat, kepemimpinan, mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahannya. Yang kelima, pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi. Memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini dan melakukan koreksi jika dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, menentukan pekerjaan untuk setiap karyawannya. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawannya. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji, memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan kepada karyawan. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, ada teknik ramalan para ahli. Ada nominal Delphi teknik, yaitu menghadirkan 5-10 orang para ahli dan tanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. 2. Delphi teknik, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan sumber daya manusia meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan. Yang ketiga, ada perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan oleh manajer puncak, kemudian diberikan kepada manajer di bawahnya atau sebaliknya. Kedua, ada analisis kecenderungan. Ialah analisis yang dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan masa lalu.
Yaitu ada dua. Yang pertama ada ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Kedua ada indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Yang ketiga ada budget and planning. Budget and planning analysis merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di perusahaan. Yang keempat ada new venture analysis. New venture analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan cara membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima ada computer analysis. Computer analysis yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika dan rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Soal yang keempat, jelaskan bagaimana Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang pertama, menentukan penggunaan informasi data. Kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang pekerjaan. Yang ketiga, memilih posisi yang representatif untuk kita analisis. Yang keempat ada mengumpulkan informasi mengenai analisis pekerjaan tersebut. Yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Soal yang kelima, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Menurut saya, tidak, karena jika perusahaan tidak menggunakan deskripsi pekerjaan yang rinci, perusahaan tidak akan berhasil. Dan perusahaan mempunyai sebuah standar untuk mengukur keberhasilan kerja dari karyawannya. Deskripsi pekerjaan sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja itu sendiri, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Perusahaan yang membuat deskripsi pekerjaan akan menjabarkan pekerjaan serta tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian rincian tersebut haruslah diolah dalam kalimat langsung dan harus singkat. Soal yang keenam. Jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi yang akan diisi oleh pelamar. Yang kedua, membangun suatu pangkal calon untuk jabatan-jabatan ini dengan merekrut calon-calon internal atau eksternal. Bisa dengan kenalan dari karyawan itu sendiri atau bisa kita sebarkan keluar untuk masyarakat umum. Yang ketiga, meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara untuk penyaringan. Yang keempat ada memanfaatkan
berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang pelamar, dan menguji fisik untuk mengidentifikasi calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan. Apakah calon pelamar itu layak untuk mengisi jabatan yang kosong itu atau tidaknya. Yang kelima ada mengirimkan kepada penyedia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu atau satu atau lebih calon yang bersemangat. Yang keenam, meminta para calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dengan penyedia dan pihak-pihak relevan lainnya untuk memastikan apakah calon tersebut nantinya akan layak atau tidak untuk mengisi jabatan yang kosong di perusahaan tersebut. Soal yang ketujuh. Untuk jenis pekerjaan seperti apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak struktur. Karena itu bisa saja mengoceh pewawancara untuk bisa melihat apakah kita jawaban kita tuh seperti apa. Karena wawancara tidak struktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan yang jelas. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam interview, biasanya bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh pelamar pekerjaan. Contohnya, bertanya mengenai tentang pengalaman kerja yang sebelumnya seperti apa, alasan dia keluar dari perusahaan itu apa, menanyakan apakah di sana kurang nyaman teman kerjanya atau sistem perusahaannya yang membuat dia tidak nyaman, atau tentang kehidupan pribadi yang biasanya ditanyakannya itu sudah menikah atau belum, di rumah ada masalah atau tidak gitu, sudah mempunyai pasangan atau tidak, datang ke sini menggunakan kendaraan apa. Sebenarnya yang jelas itu tidak termasuk ke dalam pekerjaan yang nantinya akan dipilih, karena itu benar-benar pertanyaan yang seharusnya tidak usah ditanyakan karena bersifat pribadi. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Karena kompensasi merupakan kunci utama dalam pengoperasian sumber daya manusia. Suatu organisasi profesional, umumnya profit organisasi, dalam rangka memberikan balas jasa baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial kepada para anggota organisasi yang telah memberikan kontribusi sehingga organisasi tersebut menghasilkan pendapatan dari modal yang sudah dikorbankan. Untuk mencapai tujuan kompensasi tersebut, maka perusahaan harus mengaitkannya dengan strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan atau bahkan yang akan dicapai serta budaya yang ada di perusahaan tersebut. Karena biasanya berbeda perusahaan, berbeda peraturannya, berbeda budayanya gitu. Jadi kita harus tetap menyesuaikan dengan budaya atau peraturan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sehingga terjadi keselarasan antara apa yang diinginkan dicapai oleh perusahaan dan iklim di perusahaan tersebut dengan strategi kompensasi yang akan nantinya diterapkan kepada karyawan. Sekian jawaban soal dari ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.